Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel Dosen Muda, dan pada hari ini merupakan awal bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tentu ini merupakan momen yang sangat berbahagia dan sangat berharga bagi kita, umumnya umat muslim di seluruh dunia, melaksanakan ibadah yang hanya dilaksanakan 1 tahun sekali, yaitu ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya untuk mendapatkan momen keberkahan dari bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita harus memanfaatkan seluruh sarana ataupun seluruh amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini untuk peningkatan kualitas diri kita. Ada 5 hal yang tentunya kita harus tingkatkan ya, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah kualitas iman dan takwa. Sebagai umat muslim, tentunya kita memiliki tugas yang paling pokok dan utama, yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, bulan suci Ramadan tentu memberikan kesempatan yang sangat luas dan sangat terbuka untuk seluruh umat muslim meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan mereka, karena banyak kegiatan yang tentunya menjadi sarana peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita bangun tidur, ya, sebelum kita melaksanakan sahur, tentunya kita harus memanfaatkan untuk melaksanakan sholat sunat, kemudian berdoa, wirid, ya, kemudian membaca Al-Quran mungkin kalau ada kesempatan, ya. Tentunya ini dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahur, kemudian kita isi dengan sholat berjamaah, ya. Kemudian ada kuliah subuh, ada tadarus, kemudian ada kajian-kajian. Nah, ini merupakan sarana untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Sholat tarawih juga, ya. Itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Kemudian selain dari peningkatan kualitas iman dan takwa, hal yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas pola pikir. Ya, kualitas pola pikir ini juga penting untuk kita tingkatkan, untuk selalu kita belajar. Ya, belajar itu tentunya tidak ada batasan bagi siapapun, dimanapun, itu harus meningkatkan kualitas pola pikirnya. Artinya harus belajar. Belajar tentu kita bisa dari siapa saja, dari mana saja. Mau kita membaca Al-Quran, isi kandungan Al-Quran kita pelajari, atau mungkin kita membaca buku, ya, bacaan-bacaan buku yang bermanfaat untuk kita. Kemudian kita bisa berdiskusi, sharing, ya, atau mendengarkan video YouTube seperti ini juga. Ini merupakan upaya untuk kita membangun pola pikir yang lebih baik lagi, lebih konstruktif lagi, ya, sehingga bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, bertambah pengalaman, bertambah wawasan dan informasi bagi kita. Ini yang kedua. Jadi pada bulan suci Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas pola pikir kita. Kemudian selanjutnya, selain dari peningkatan
kualitas pola pikir, tentunya kita harus meningkatkan kualitas proses kerja kita. Amaliyah harus kita tingkatkan. Setelah kita memiliki pola pikir yang baik, konsep-konsep ataupun ide-ide, gagasan-gagasan yang baik, ya tentunya itu harus diimbangi ataupun dibarengi dengan kualitas proses kerja kita. Bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita melaksanakan. Apa yang menjadi ide gagasan kita, rencana-rencana kita, yaitu harus kita realisasikan dengan baik tentunya. Sehingga kita bisa merasakan buah daripada pekerjaan kita. Sehingga yang selanjutnya, yang keempat itu adalah kualitas hasil karya. Bagaimana seseorang setelah dia bekerja keras, dia melaksanakan apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi ide gagasannya, dia laksanakan, maka pada akhirnya adalah hasil karya. Apa yang menjadi buah karyanya? Apakah ide gagasannya itu dilaksanakan? Banyak orang yang berbicara tentang ide-ide, mimpi-mimpi, cita-cita, dan lain sebagainya. Ya tentu itu harus dibarengi dengan pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaannya supaya bisa terrealisasi, ya, sehingga nanti membuahkan hasil, yaitu hasil karyanya apa. Misalkan kita di bulan suci Ramadan ini kita ingin menargetkan, ya, misalkan kita punya target nih, ingin khatam Al-Quran. Nah, khatam Al-Quran ini kita harus realisasikan, ya, dengan pelaksanaan, bukan hanya keinginannya saja. Kita sudah punya target ingin khatam Al-Quran, misalkan berapa kali, ya 1-2 kali misalkan. Nah itu kan harus dilaksanakan. Kapan kita harus membaca Al-Quran? Apakah setelah sholat fardu mungkin, atau mungkin setelah sholat tarawih, atau setelah sholat subuh, ya, atau kapan kita melaksanakannya? Nah itu harus dilaksanakan, sehingga pada akhirnya kita setelah pada bulan suci Ramadan ini targetnya 1 kali khatam Al-Quran tercapai, atau 2 kali khatam Al-Quran tercapai. Atau mungkin di antara saudara-saudara memiliki target untuk menghasilkan sebuah karya, ya, karya seni. Mungkin Anda mengisi bulan suci Ramadan ini dengan melukis, itu juga bisa, ya, membuahkan hasil karya. Nah, ini juga kesempatan untuk kita membuktikan bahwa kita tidak hanya merencanakan, tidak hanya ide gagasan kita yang cemerlang, tetapi juga kita laksanakan dan membuahkan hasil. Atau mungkin kita buat konten-konten, ya, konten-konten YouTube mungkin. Anda yang menjadi konten kreator tentu memiliki project, ya, apa ini targetnya bulan suci Ramadan ini, apakah diisi dengan kajian-kajian atau dengan siraman rohani atau apa. Nah itu kita realisasikan. Nah sehingga buah daripada pekerjaan kita itu menghasilkan sebuah capaian kerja, hasil karya kita. Terakhir, apa yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini adalah kualitas hidup kita. Dari keempat kualitas atau peningkatan kualitas yang 4 tadi, dari mulai keimanan dan ketakwaan, kemudian pola pikir kita, proses kerja sampai hasil karya, terakhir adalah peningkatan kualitas hidup. Dan inilah ujungnya dari proses peningkatan yang 4 tadi, yaitu peningkatan kualitas hidup. Tentunya kita di bulan suci Ramadan ini banyak diterpa, banyak digembleng, ya, dengan seluruh amaliyah ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini, sehingga pada akhirnya nanti kita terlahir kembali menjadi seseorang yang mendapatkan kembali kepada kesucian dirinya dan mendapatkan kemenangan. Minal aidina wal faizin. Itu merupakan buah, ya, dari bulan suci Ramadan ini. Kita menjadi orang-orang yang kembali kepada jati diri kita, kembali kepada kesucian diri kita, dan meraih kemenangan. Nah inilah yang diharapkan, ya, pada bulan suci Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan kualitas diri kita dengan tahapan-tahapan tadi, peningkatan kualitas iman dan takwa dengan
dengan berbagai amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan kita laksanakan. Kemudian kualitas pola pikir dengan senantiasa belajar, membaca Al-Quran, membaca buku, berdiskusi, mendengarkan ceramah, tausiah dan sebagainya. Kemudian proses kerja, ya, peningkatan proses kerja, artinya kualitas amaliyah kita harus tingkatkan. Kalau seandainya di bulan-bulan selain bulan Ramadan ini kita kuantitasnya itu mungkin sedikit, sekarang ditingkatkan, kualitasnya kurang, sekarang ditingkatkan. Nah, ini proses kerja. Kemudian yang keempat adalah kualitas hasil karya. Buah daripada pekerjaan kita itu harus terwujud dalam sebuah prestasi, dalam sebuah hasil karya. Apa yang menjadi prestasi kita selama bulan suci Ramadan ini? Di akhir kita akan melihat apakah kita sudah berbuat, apa yang sudah kita buat ini menjadi sebuah prestasi bagi kita. Kemudian terakhir adalah kualitas hidup. Tentunya diharapkan dari bulan suci Ramadan ini kita harus lahir kembali menjadi jati diri kita yang dipenuhi dengan kesucian dan mendapatkan kemenangan, menjadi manusia-manusia yang selalu menebarkan kebaikan. Itulah harapan dan mari kita tingkatkan sama-sama ya untuk kebaikan diri kita dan kebaikan seluruh umat manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.